Orang soleh ini sayang lawan sidin. Sayang lawan sidin itu. Sidin pun sayang orang soleh. Nah ini sangat cepat mendatangkan nafahat, hadiah dari Allah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Au suhbatil arifin ma'al mahabbati wal adab, atau berteman bersahabat dengan orang-orang yang arif disertai dengan cinta dan adab. Itu mengundangnya. Ini katuju benak maksiat, kada bisa membuangi lagi. Tapi nya katuju juga berkawan lawan orang-orang salih dan cinta kepada orang salih dan bertata kerama dengan mereka. Satu saat orang ini akan diberi Allah nafahat. Dengan sendirinya dia akan benci segala kemaksiatan itu. Ada 3 hal yang bersangkutan dengan mencintai orang salih itu. Yang paling cepat memberi bekas, yang paling cepat mendatangkan faidah adalah orang salih ini cinta kepada dia dan dia pun cinta kepada orang salih. Kedua-duanya. Orang salih ini sayang lawan sidin. Sayang lawan sidin itu. Sidin pun sayang orang salih. Nah ini sangat cepat mendatangkan nafahat, hadiah dari Allah. Karena kalau sudah cinta ini sudah sama. Orang saleh cinta kepada si fulan itu cinta kepada orang saleh. Setiap Allah menurunkan rahmat kepada orang saleh itu masuk kepada fulan tadi. Masuk kepada fulan tadi. Karena terhubung dengan saling cinta di antara mereka. Nah, orang saleh ini malam tahajud, baca Quran, si fulan tadi guring. Nah begitu orang saleh tahajud baca Quran tengah malam, turun kepadanya rahmat Allah, turun kepada orang saleh ini berkah, nang guring tadi dapat. Kenapa? Karena dia saling mencintai dengan orang saleh. Orang salehnya cinta, dia pun cinta kepada orang saleh. Kedua-duanya. Nah yang nomor 2, orang saleh ini cinta kepada dia, inya kada cinta. Sidin tu sayang menelawan si pulannya nih kada tahu-tahu. Sayang. Nah ini pun memberikan faidah walaupun tidak sekuat sehebat yang pertama tadi. Sidin aja nang sayang. Si pulannya maka kada tahu-tahu. Nah, nang ini bila didoakan sidin dapat. Bila kada didoakan sidin ya kada dapat. Orang saleh biasa berdoa, Allahumma ghfir lana, ampuni kami, wali walidina, orang tua kami, wali ahbabina, bagi orang-orang yang kami cintai. Nah, masukinya. Walaupunnya kada cinta lawan sidin. Tapi sidin cinta lawaninya. Bila sidin berdoa, dapat juga inya. Itu yang kedua. Yang nomor 3, ada juga faidah tapi sedikit faidahnya. Inya cinta kepada orang saleh, tapi orang saleh kada cinta kepadanya. Bisa juga terjadi itu. Inya ini cinta orang saleh, tapi orang saleh kada mau mencintainya. Karena ada sesuatu dalam dirinya yang mengakibatkan orang saleh ini kada mau cinta lawannya. Nah ini pun ada faidah, tapi kada sebesar yang kedua tadi faidahnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi mencintai orang salihin, bertata kerama dengan mereka, bersahabat dengan mereka, walaupun kita selalu berbuat maksiat kepada Allah, tapi itu akan mengundang hidayah, mengundang hadiah dari Allah. Sewaktu-waktu akhirnya orang ini akan diberi Allah cahaya sehingga dia dengan mudah meninggalkan kemaksiatan itu.
au qiraati siyarihim al-hamidah ma'atiqadi sidqihim, atau membaca sejarah-sejarah para wali, sejarah-sejarah orang arif serta membenarkan mereka. Ketujuh membaca manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, ketujuh membaca manakib Syekh Abdul Hasan As-Sadzili, ketujuh membaca manakib Syekh Saman Al-Madani, ketujuh juga membaca. Semua manakib dibacainya dan inya percaya. Ya Syekh Abdul Qadir Jilani mamanya, aku terbang dari sini ke sana dalam waktu sekian detik, percaya inya. Dia baca Syekh Manaqib Abdul Wahab Asy-Sya'rani, disebutkan di situ bahwa beliau setiap malam keliling dunia. Karena subuh hanya bulik ke rumah. Inya percaya karena ini orang wali. Nah, ketujuh membaca manaqib dan mempercayainya. Nah, itu mengundang juga datangnya nafahat dari Allah Subhanahu wa taala, mengundang juga. Nah, jadi kalau kita kada bisa tobat kepada Allah dalam satu kemaksiatan atau banyak kemaksiatan kita kada bisa tobat, belum ada tobat lagi, maka agar bisa datang tobat itu lakukanlah hal-hal tadi, banyaki berzikir. Selama ini belum bisa berhenti dari riba, belum bisa berhenti daripada harta haram, belum bisa berhenti dari ghibah, belum bisa berhenti daripada berkata-kata yang bohong, masih suka melakukan demikian, tobat belum bisa. Nah, tambahi lagi suka berzikir, suka menggibah jalan, suka berzikir jalan juga. Kalau siang menggibah orang, malam berzikir. Karena kebanyakan zikir, orang ini akhirnya akan dapat nafahat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir itu dia berarti menawarkan dirinya untuk hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala al-imam fil hikmati as-sabi'ata 'ashar ba'da al-mi'ati ats-tsaniyah, kemudian dilanjutkan oleh pengarang dalam hikmah yang ke-217, al-waridu ya'ti min hadrati qahar li ajli dzalik la yusadimu syai'un illa damagha bal naqdhibu bil haqqi 'ala al-batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Quwwatul mahabbah atau quwwatul khasyah allati waradat minallahil qahhar la yuqabiluhu syai'un illa ghalabah. Nafahat dari Allah, hadiah dari Allah itu bila sudah masuk ke dalam hati yang sangat kotor, ke dalam hati yang sangat rusak, dalam hati yang sangat jelek, kalau masuk ini nafahat Allah, hati itu dengan sendirinya akan menjadi bersih. Yang hancur, yang rusak akan hilang. Karena ini nafahat datangnya daripada Allah yang qahar, yang tidak bisa ditandingi oleh siapa juga pun. Kalau sudah datang itu nafahat dari Allah, seburuk apapun manusia, dia akan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kau ditahan-tahan lagi. Kalau sudah nafahat itu datang kepada orang itu macam pun jahatnya, macam apa pasiknya, dia akan berubah menjadi orang yang baik. Li'annaha haqqun, karena kekuatan mahabbah itu adalah hak. Wasyahawatu wal awaidu batil, karena syahwat dan kebiasaan-kebiasaan itu adalah kebatilan. Idza ja'al haq wa zahaqal batil. Bila hak itu datang, yang batil itu pasti akan hilang, pasti akan runtuh. Jadi hati yang selama ini cinta kepada dunia, hati yang selama ini ada dendamnya, hati yang selama ini ada dengkinya, bila itu datang dari Allah nafahat tadi masuk ke dalam hati, semua sifat yang buruk itu akan sirna dari hati. Kadakawa melawan akan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu.
Nah, bal naqdzibu bil haqqi 'alal batil tadi. Li'annal batila kana zahuqa, karena kebatilan itu adalah musnah. Nah, sifat-sifat yang buruk dalam hati kita itu sifat yang batil. Sifat-sifat yang jahat itu adalah batil. Nah, batil kalau datang yang hak dari Allah, nah dia akan musnah, dia akan hancur. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita di dalam hikmah yang ke-216, 217 ini adalah menghimbau kita agar selalu melintangkan diri kita, menawarkan diri kita agar dapat hadiah dari Allah, agar dapat nafahat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara-cara seperti tadi, jangan kurang berzikir, bersalawat kepada Nabi, atau baca Quran dengan paham maknanya, atau bersahabat orang yang salih dengan cinta dan adab, atau membaca sejarah-sejarah mereka disertai dengan meyakini kebenarannya. Itu semua adalah jalan untuk mendapatkan hidayah, jalan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Habibi, Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Habibi, salam, Habibi.